Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu yang akan kami bahas konsep kurikulum nasional tingkat satuan pendidikan menengah. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yayang Anggraini dan teman saya Nur Hayati. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep kurikulum. Adapun kurikulum dilihat sebagai konsep. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita harus tahu dulu konsep itu seperti apa. Konsep itu adalah kalau diartikan sebagai bahasa, yang pertama adalah rancangan atau buram surat, atau diartikan sebagai kedua ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Atau adapun ya pengertian yang lebih panjangnya atau singkatnya seperti ini. Konsep itu adalah sesuatu yang diambil kesimpulan dari generalisasi dengan dasar pertimbangan karakteristik atau salah satu fenomena tersebut. Misal, dikatakan konsep kurikulum berarti gambaran keutuhan daripada kurikulum itu sendiri. Misalkan kita ingin mendefinisikan atau konsep migrasi, misalkan konsep migrasi yaitu proses pemindahan penduduk atau manusia. Karakteristik pemindahan itu adalah suatu simbol yang dirumuskan dari karakteristik dari fenomena yang ada, sehingga kita dapat mendefinisikan konsep migrasi itu apa. Sama dengan konsep kurikulum, kita akan memberikan definisi kurikulum atau gambaran kurikulum ini apa dilihat dari konsepnya. Adapun secara eksistensi atau keberadaan kurikulum ini dilihat sebagai konsep. Kalau menurut Nana Sogi, kurikulum itu dapat dilihat sebagai yang pertama, sebagai sistem. Artinya, jika kurikulum diartikan sebagai sistem, maka kita harus ingat, sistem adalah hal yang sudah sesuatu yang sudah terkait, dia terikat, seimbang antara satu dengan yang lainnya. Jika satu tak berfungsi, maka semua tak berfungsi juga. Maka jika dilihat kurikulum sebagai konsep, maka adalah kurikulum itu sebagai sistem. Jika kurikulum dilihat sebagai sistem, maka di dalamnya serangkaian kinerjanya, artinya dia ada mulai dari evaluasi, bahkan penyempurnaan dari setiap proses perencanaan dari awal sampai evaluasi. Artinya mempunyai serangkaian kinerjanya karena dia dikatakan sebagai salah satu dari suatu sistem. Yang kedua, kurikulum dilihat sebagai konsep, dia juga diartikan sebagai bidang studi. Artinya bicara bidang studi di sini itu banyak disiplin keilmuan lainnya. Misalkan itu biologi, artinya dia saling mengkait untuk mencari suatu keutuhan. Misalkan dalam ilmu alam di situ ada bidang biologi, fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Yang kemudian keutuhan apapun yang membentuk disiplin keilmuan alam, misalkan tadi dia harus menjadi suatu bidang dan dia harus terus-menerus disempurnakan, entah itu melalui pengetahuan baru atau pengetahuan lama, bisa dengan melakukan penelitian yang sifatnya inferensial atau diprediktif, yang kemudian untuk mengembangkan atau melaksanakan model-model kurikulum dalam bidang studi tadi. Artinya, jika kurikulum dilihat sebagai konsep, dia juga dilihat sebagai bidang studi. Dan yang kedua juga dilihat sebagai suatu sistem. Dan yang ketiga, jika kurikulum ini dilihat sebagai konsep, keberadaan kurikulum ini dalam suatu konsep, dia juga diartikan sebagai substansi pendidikan itu sendiri.
Kalau konsep kurikulum itu diartikan sebagai substansi pendidikan, maka dia juga dipandang sebagai proses perencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Ketika kurikulum itu dilihat sebagai konsep, dia juga adalah perencanaan pembelajaran yang di situ meliputi tujuan kurikulum itu apa, untuk mencapai tujuan itu harus seperti apa, susunan isi-isinya apa saja, kemudian cara mengelola isi pembelajaran itu apa, kemudian evaluasinya dan lainnya. Ada dua makna ketika kurikulum dilihat sebagai konsep, yaitu nomor 3, ini adalah sebagai substansi pendidikan itu sendiri. Yang ke-1, ada kurikulum itu dilihat sebagai tertulis, artinya terencana, tertulis atau dipandang sebagai dokumen atau ide atau gagasan. Setelah ada gagasan, maka dituangkan sebagai tulisan. Yang kedua, implementatif, juga dia sebagai pedoman yang melekat. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologis atau bahasa, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ada dua, kuro atau kurere dan ula atau ulum. Kedua kata ini mengacu pada race course. Jadi dia merupakan suatu lapangan pacuan kuda atau jarak tempuh, lomba lari atau gerak berkeliling. Jadi ini pada awalnya lebih pada makna suatu start atau finish, atau dengan istilah jarak atau proses yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara terminologi atau istilah. Jika sebelumnya disebutkan kurikulum adalah sederetan materi atau mata pelajaran yang lebih kepada pengertian kurikulum secara sempit, atau sebagian pakar menggolongkan sebagai pemahaman atau pengistilahan yang dipakai di tradisional. Artinya, sejumlah data atau informasi yang dipakai sebagai petunjuk dalam pembelajaran atau dalam bentuk buku teks berisikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau pengertian secara luasnya seperti inilah yang dikatakan perkembangan. Ini lebih kepada tidak hanya sebagai balas pembelajaran materi tadi atau berikan buku-buku teks, tetapi ia lebih kepada mencakup segala hal yang terjadi atau dilakukan dalam proses yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam lingkungan belajar. Maka ia lebih kepada proses ketimbang isinya. Meskipun telah terjadi pergeseran makna yang dikatakan tradisional kepada modern atau daripada definisi sempit ke luas, namun pada konsep tradisional atau sempit bukan berarti kita harus ditinggalkan, bukan karena pada praktisinya pendidikan umumnya masih menggunakan konsep kurikulum yang sempit. Kurikulum itu dapat diartikan sebagai materi pelajaran, hasil belajar, reproduksi budaya, memproduksi kembali nilai-nilai budaya, konsep-konsep yang telah dikonsepkan. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, secara konsepsional harus kita lihat kurikulum itu sebagai yang ke-1, ide. Gagasan yang berbentuk dokumen atau belum tertulis, tentunya dia bersifat umum dan seringkali dia ideal untuk tujuan-tujuan umum. Ketika proses penulisan penyempurnaan kurikulum itu sebagai ide, itu dilakukan pada saat kurikulum itu ditulis. Kurikulum secara ide yang diharapkan atau yang diinginkan oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan ini sangat real pada praktisinya.
dan susah atau tidak dapat dijangkau dalam realitasnya. Nah, yang kedua, kemudian kurikulum secara konsepsional, yaitu sebagai rencana tertulis setelah adanya gagasan tadi dalam kurikulum untuk membentuk manusia secara rohani. Sebenarnya, misalkan pada tahap selanjutnya, kurikulum itu harus dituangkan secara tulisan, dan tentu saja di ketidaksamaan apa yang diharapkan atau apa yang idekan dalam gagasan dalam bentuk tulisan, atau tentu saja itu terjadi mungkin karena proses tahapan. Tapi apa yang menjadi poin atau inti pada dokumen tertulis harus mempertanyakan beberapa pertanyaan besar ketika kurikulum itu disusun. Misalkan untuk apa pendidikan ini dilakukan, apa tujuan pendidikan itu, pengalaman apa yang diberikan untuk mencapai apa yang sudah ditulis. Intinya ada tujuan, isi, pola-pola pembelajaran, evaluasi, proses itu bagaimana, dan yang terakhir ada penyempurnaan lainnya. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses ia meliputi proses implementatif. Jadi dalam dimensi proses ini, kurikulum telah digagas yang tadinya sebagai ide dituangkan dalam bentuk dokumen, kemudian dalam proses implementasi. Tentu saja dalam proses ini tidak kemudian berurutan sistematis kerjanya, linear tidaknya. Tentu ada kalanya dilakukan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, sehingga kurikulum secara konsepsional harus dilihat pada tahap sebagai proses sehingga ia tidak cukup. Adapun pengertian kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Baik, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang mengapa muncul KTSP. Karena yang pertama, alasan pertama karena bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan otonomi daerah. Ada dua yang mengacu kepada otonomi daerah ini, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pasal 13 dan 14 merupakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Signiknas pasal 36 ayat 2 menyebutkan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, alasan yang kedua kenapa munculnya KTSP, kebijakan yang mendukung. Nah, ada beberapa kebijakan yang mendukung, yaitu yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ketentuan di dalam PP 19 2005 yang mengatur tentang KTSP. Selanjutnya, Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang keempat, Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL dan SKKMP. Nah, ada yang ketiga, alasan ketiga kenapa munculnya KTSP ini tentang teori pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 3 teori yang mendukung
pengembangan kurikulum ini, yang pertama, sentralistik, artinya dikembangkan secara terpusat. Yang kedua, desentralistik, diserahkan ke masing-masing daerah. Yang ketiga, dekonsentrasi, kerangka dasarnya oleh pusat, penjabarannya oleh para daerah. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang karakteristik KTSP. Di sini ada 4 karakteristik KTSP. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Artinya, di sini memberikan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Nah, yang kedua ada partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Artinya di sini bukan hanya mendukung sekolah melalui keuangan saja, tetapi komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Artinya, pelaksanaan kepala sekolah dan guru sebagai tenaga kurikulum merupakan orang yang mempunyai kemampuan dan integrasi yang profesional. Maka setiap sekolah diwajibkan harus ada seorang kepala sekolah dan guru yang profesional untuk berlangsungnya kurikulum yang sukses dan berhasil. Nah, yang keempat ada tim kerja yang kompak dan transparan. Artinya, dalam dewan pendidikan dan komite sekolah, misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Maka dengan adanya kerjasama yang harmonis akan mewujudkan kurikulum yang berhasil untuk setiap pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, materi selanjutnya yang akan saya bahas tentang komponen KTSP. Di sini ada 2 materi yang saya akan bahas, yaitu tentang tujuan umumnya dan struktur dan muatan KTSP. Langsung ke tujuan umumnya, di sini ada 3 tujuan umum KTSP. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar. Di sini melekatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, tujuan yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan menengah. Artinya, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan. Artinya, meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, langsung ke struktur dan muatan KTSP. Di sini ada 5 kelompok struktur dan muatan KTSP. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kelompok mata pelajaran estetika. Nah, yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani. Langsung saja ke materi selanjutnya yang saya akan bahas tentang isi kurikulum. Isi kurikulum di sini ada 10. Yang pertama ada mata pelajaran. Mata pelajaran di sini beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang terdapat atau yang ada di dalam standar Indonesia.
Yang kedua, muatan lokal. Muatan lokal di sini adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah masing-masing, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi bagian mata pelajaran lain atau terlalu banyak sehingga harus menjadikan mata pelajaran tersendiri. Isi kurikulum yang ketiga yaitu kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, yang keempat ada pengaturan beban belajar. Pengaturan beban belajar di sini ada beberapa di antaranya. Beban belajar dalam sistem paket digunakan di tingkat satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Beban belajar dalam sistem kredit semester atau SKS dapat digunakan dalam tingkat satuan SMP dan SMA. Selanjutnya ada jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Nah, selanjutnya ada alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket. Untuk SD 0% sampai 40%, SMP 0% sampai 60%, dan untuk SMA 0% sampai 60%. Dan waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada alokasi waktu untuk praktik. 2 jam praktik di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. Adapun 4 jam praktek di luar setara dengan 1 jam tatap muka. Selanjutnya ada alokasi waktu tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri. Isi kurikulum yang kelima yaitu ada ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator berkisar 75% idealnya. Satuan pendidikan juga harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dan penyelenggaraan pembelajaran. Isi kurikulum yang keenam ada kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas di sini dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran dan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan tingkat pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik nilainya pada penilaian akhir. Yang ketiga, harus lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir harus lulus ujian nasional dengan nilai yang cukup memuaskan. Yang isi kurikulum yang ketujuh ada penjurusan. Penjurusan di sini dilakukan pada kelas 11 dan 12 pada tingkat SMA atau MA. Kriteria penjurusan diatur oleh Direktorat Teknik terkait. Penjurusan SMK didasarkan oleh spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh Direktorat Pembina SMK. Yang ke-8 atau isi kurikulum yang ke-8 yaitu tentang pendidikan kecakapan hidup. Dapat diperoleh oleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan atau non formal. Nah,
Ada pun isi kurikulum yang kesembilan, yaitu tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Artinya di sini pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, isi kurikulum yang terakhir ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini yaitu satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidik sebagaimana yang dimuat dalam standar isi dari kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, ada beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman, karakteristik peserta didik, kondisi daerah, juga saling menghargai, tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia kerja, dan usaha. Yang kelima, ada menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan, dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Yang keenam, ada belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Yang terakhir, ada keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada pelaksanaan penyusunan KTSP. Yang pertama, analisis konteks. Analisis konteks ini meliputi mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan meliputi peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, biaya, dan lainnya. Terus menganalisis peluang dan tantangan yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu ada mekanisme penyusunan. Dalam mekanisme penyusunan ini, di dalamnya ada tim penyusun. Nah, tim penyusun ini terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan melibatkan komite sekolah, narasumber, serta pihak lain yang terkait. Lalu disupervisi oleh Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat provinsi untuk sekolah menengah. Lalu ada kegiatan. Nah, penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan yang meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan, dan penilaian. Nah, langkah-langkah yang diberikannya diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Lalu ada pemberlakuan. Dokumen KTSP pada tingkat menengah dinyatakan berlaku
oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab di bidangnya. Selanjutnya ada penilaian-penilaian dalam kurikulum KTSP. Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan yang pertama, penilaian kelas, seperti ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Yang kedua, tes kemampuan dasar, untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Yang ketiga, ada penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Yang keempat, ada penilaian program, dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Nah, penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan kondisi, dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan dari KTSP, salah satunya mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dipungkiri bahwa salah satu kegagalan kurikulum sebelumnya karena penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia tidak melihat situasi real di lapangan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, ada kurikulum sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan kondisi daerahnya masing-masing. Lalu ada kekurangan pada KTSP. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, masih banyak guru yang kurang memahami KTSP secara komprehensif, baik secara konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang ketiga, KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran. Nah, itu akan menyebabkan berkurangnya pendapatan pada guru. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya Yayang Anggraeni dan teman saya Nur Hatiyati mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.